Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Yuka Oktaria Duyanta dengan NPM A1I022002. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah saya kerjakan dengan judul materi Mengembangkan Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. Teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau pertukaran kata-kata dan gagasan di antara dua orang atau lebih. Nah, pada anak usia dini, berbicara itu adalah bentuk dari bagian komunikasi. Komunikasi dapat dikatakan efektif apabila komunikasi terjadi dapat bersifat dua arah, yaitu di mana makna yang disampaikan serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator atau pengirim pesan. Nah, jadi teman-teman dapat kita artikan komunikasi efektif dengan anak usia dini dapat dilakukan apabila memiliki kemampuan berbahasa yang efektif, berbicara menggunakan kata-kata atau bahasa yang mudah dipahami oleh anak, kemampuan dan kemauan yang disampaikan oleh anak maupun sikap ataupun perilakunya. Yang selanjutnya teman-teman, setiap komunikasi efektif dengan anak usia dini tentu ada tujuan dan maksud yang ingin dicapai. Nah, ada beberapa tujuan. Yang pertama, satu, melalui komunikasi, kita sebagai calon pendidik dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan anak. Dapat mengetahui perasaan anak ketika anak sedang merasakan perasaan sedih maupun gembira. Menjalin hubungan komunikasi yang baik antara anak dan komunikasi efektif juga dapat mempengaruhi sikap atau perilaku seorang anak, seperti memiliki sikap sopan, santun, dan hormat kepada guru. Nah, yang kedua, mampu membangun kecerdasan sosial emosional pada anak, mampu menjalin hubungan kekeluargaan dan rasa percaya diri dalam diri anak. Yang ketiga, mampu mengembangkan kecerdasan anak dalam berbahasa. Dan yang keempat, mampu belajar tentang pengetahuan di sekitarnya. Seperti anak mendapatkan pengalaman baru ketika sedang berkomunikasi dengan teman sebaya maupun orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya ada penerapan komunikasi efektif pembelajaran pada anak usia dini. Yang pertama, selalu menggunakan kalimat positif. Hindari menggunakan kata jangan. Tidak boleh dengan maksud melarang anak melakukan tindakan tertentu. Contohnya, jangan lari nak, nanti jatuh loh. Sebaiknya diganti dengan, nak, jalannya pelan-pelan saja ya. Sini gandengan sama ibu. Dengan begitu anak merasa lebih nyaman dan merasa aman. Yang kedua, gunakan intonasi suara yang wajar. Intonasi yang wajar ialah intonasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi anak. Misalnya, saat menegur anak melakukan kesalahan, jangan dibentak dengan nada tinggi, melainkan dibicarakan dengan baik dan diberi solusinya. Contohnya, Yumna, jangan berebutan mainannya ya nak sama teman-temannya, jangan sampai berkelahi, mainannya harus bergantian ya. Yang ketiga, upayakan untuk selalu berkontak mata dan saling melihat. Hal ini juga sama pentingnya, karena ketika kita berkontak mata saat berkomunikasi kepada anak, anak akan merasa lebih diperhatikan. Yang keempat, yaitu gunakan kata-kata emas, seperti kata-kata yang mengandung kata tolong, terima kasih, maaf, dan permisi. Karena dengan menerapkan kata atau ucapan yang seperti ini, anak akan menjadi lebih pribadi yang baik dan sopan kepada yang lebih dewasa. Nah, teman-teman, di sini ada strategi meningkatkan komunikasi efektif antara guru dengan anak usia dini. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik. Dengarkanlah apa yang diceritakan oleh anak didik. Biasanya mereka akan senang untuk menceritakan pengalaman baru yang mereka telah jelajahi. Tunjukkan ekspresi tertarik terhadap cerita anak, maka anak akan semakin semangat untuk bercerita. Yang kedua, fokus pada anak. Ketika anak sedang bercerita sebagai calon pendidik, usahakan agar tetap fokus terhadap yang mereka ceritakan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perasaan. Oh, jadi mereka tahu bahwa yang mereka ceritakan diperhatikan oleh gurunya. Yang ketiga, bertanya. Seringkali anak merasa bingung dengan perasaannya, si anak sendiri.
apa yang membuat mereka sedih atau gembira. Jika guru melihat situasi seperti itu, bantulah anak untuk mengungkapkan perasaannya dengan bertanya. Mintalah untuk bercerita terhadap perasaan yang mereka rasakan. Teman-teman, setiap berkomunikasi dengan anak usia dini, tentunya terdapat hambatan berkomunikasi. Hambatan ini mencakup yang pertama, keterbatasan kosakata. Anak-anak usia dini mungkin memiliki kosakata yang terbatas, sehingga mereka kesulitan menyampaikan pikiran atau perasaan mereka dengan jelas. Yang kedua, pemahaman yang belum matang. Kemampuan pemahaman bahasa pada anak-anak belum sepenuhnya berkembang, menyebabkan mereka mungkin kesulitan memahami pesan secara menyeluruh. Yang ketiga, perbedaan perkembangan bahasa. Setiap anak mengalami perkembangan bahasa yang berbeda, sehingga ada variasi dalam tingkat kemampuan berkomunikasi di antara mereka. Yang selanjutnya, rasa malu atau takut untuk berbicara. Beberapa anak mungkin merasa malu atau takut untuk berbicara di depan orang lain, yang dapat menghambat proses komunikasi atau proses penyampaian pesan kepada orang-orang di sekitarnya. Yang kelima, gangguan komunikasi atau bahasa. Beberapa anak mungkin menghadapi gangguan komunikasi atau bahasa, seperti gangguan berbicara atau kesulitan berbicara dengan lancar. Yang terakhir, ada ketidakmampuan ekspresi diri. Beberapa anak mungkin mengalami kesulitan dalam mengekspresikan diri dengan baik dalam hal verbal maupun non-verbal. Dari beberapa pemaparan materi di atas, dapat ditarik kesimpulannya bahwa mengembangkan komunikasi efektif pada anak usia dini itu sangat penting untuk perkembangan sosial dan kognitif mereka. Stimulasi bahasa yang baik dan interaksi positif untuk membantu mereka memahami dan menyampaikan ide dengan lebih baik. Dukungan sosial emosional juga memainkan peran penting dalam membentuk keterampilan komunikasi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi PowerPoint saya kali ini. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, dan semoga materi yang saya sudah jelaskan dapat bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.